Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lutfi Maulana As'ad pada mata pelajaran pemeliharaan chassis kendaraan ringan untuk PJJ pada hari Selasa tanggal 3 November 2020. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya harap anak-anakku sekalian yang ada di rumah dalam keadaan sehat, tanpa ada penyakit ataupun terhindar dari wabah COVID-19 ini. Untuk itu, sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipermudah, silakan. Berdoa selesai. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang jenis-jenis transmisi yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang namanya jenis-jenis transmisi manual. Kita akan sedikit mengulas lagi untuk transmisi manual itu fungsinya buat apa. Jadi fungsi transmisi manual itu adalah sebuah mekanisme yang dirancang sedemikian rupa untuk menghasilkan torsi sesuai dengan kebutuhan. Jadi untuk itu kemarin kita sudah membahas yang namanya jenis-jenis transmisi, ada sliding mesh dan contact mesh, dan yang ketiga adalah synchro mesh. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas tentang transmisi synchro mesh. Jadi di transmisi synchro mesh ini terdapat banyak komponen yang di dalamnya. Kita akan mengulas sedikit untuk komponen apa saja yang ada pada transmisi ini. Untuk yang pertama bisa Bapak pertunjukan atau tunjukkan untuk komponen yang pertama ini adalah input shaft. Jadi di transmisi manual tipe synchronous ini ada 3 poros. Yang pertama adalah poros input, kemudian yang kedua adalah poros bantu atau poros counter, kemudian yang ketiga adalah poros output yang paling besar ini. Jadi anak-anakku sekalian, disimak mata pelajaran atau modul yang sudah saya berikan kemarin. Di situ ada macam-macam poros yang ada pada synchron mesh. Kemudian untuk komponen selanjutnya di sini pada input shaft itu terdapat yang namanya dudukan. Yang pertama adalah dudukan bearing atau kemudian dudukan kampas kopling, kemudian ada bearing sebagai dudukan poros input, kemudian ada poros utama, kemudian yang kedua ada di sini ada poros counter atau poros bantu. Di sini terdapat 4 tingkat poros bantu. Yang pertama adalah poros bantu utama, kemudian poros bantu kecepatan 3, poros bantu kecepatan gigi 2, dan poros bantu kecepatan gigi 1. Nah, di sini untuk yang kita bahas adalah transmisi 4 percepatan. Jadi ada gigi 1, gigi 2, 3, dan 4, dan ditambah gigi 1 adalah gigi mundur. Untuk yang pertama, gigi mundur adalah gigi yang paling besar ataupun jumlah giginya paling banyak. Kemudian di sisi kedua untuk jumlah giginya di bawahnya gigi 1. Untuk yang ketiga semakin kecil untuk gigi transmisinya. Ya, yang keempat adalah menjadi satu dengan poros input. Nah, kemudian di sini ada mekanisme untuk pemindah giginya, yaitu menggunakan synchronous ring. Jadi di sini ada yang namanya mekanisme sebagai pengatur perpindahan gigi. Di sini ada yang namanya synchronous ring atau synchron mesh, kemudian ada hub, kemudian hub sleeve, kemudian ada lagi synchronous ring. Jadi sinkronisnya ada 2. Jadi untuk pemasangannya kita akan ulas ya. Jadi yang pertama kita ambil dulu untuk hub sleeve-nya, kemudian kita masukkan hub,
sesuai dengan alurnya. Jadi apabila tidak sesuai, hub di sini tidak akan masuk. Kemudian yang kedua, dipasangnya sinkronis ring, ya, sesuai dengan alurnya juga. Kita balik, kemudian kita pasang lagi. Sebenarnya di sini ada yang namanya pengunci, tapi mohon maaf untuk pengunci di sini kondisinya tidak ada, jadi kita lewati aja. Untuk itu selanjutnya kita pasang sinkronis yang kedua. Jadi seperti ini. Kemudian baru kita rakit. Kita akan belajar merakitnya. Biasanya seperti ini. Yang pertama kita ambil poros transmisi pada outputnya. Nah, kita ambil gigi tingkat 2. Gigi tingkat 2 kita masukkan seperti ini. Kemudian hub slip yang kita sudah pasang tadi, jangan sampai terbalik ya. Nah, setelah itu gigi percepatan tingkat 1. Nah, setelah itu baru bearing. Setelah itu kita balik. Kita balik, kita ambil untuk poros tingkat 3. Kemudian hubnya kita masukkan lagi seperti tadi. Kemudian masukkan. Nah, jangan sampai terbalik ya. Kemudian kita rakit di rumahnya, dari rumah transmisinya. Nah, untuk tugas kali ini kita sudah cukup untuk mereview bagaimana cara merakit dan juga komponen apa saja yang ada dalam transmisi manual. Untuk itu tugas anak-anakku sekalian yang ada di rumah, coba kalian buka link yang saya buat, saya share kepada anak-anakku melalui grup, dan di situ ada 5 soal. Yang pertama, jelaskan apa fungsi transmisi manual. Kemudian kedua, jelaskan pengertian dari jenis sinkronis ring transmisi manual. Kemudian yang ketiga, apa saja komponen-komponennya. Yang keempat, jelaskan fungsi dari masing-masing komponen. Kemudian yang kelima, jelaskan bagaimana cara untuk merakit transmisi manual. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini, semoga dapat bermanfaat. Untuk mengakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.